Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, senang banget ya kita bisa akhirnya melalui kegiatan kulwab kayaknya kita tanda petik dipaksa buat sharing ya lewat media sosial gitu ya, dan mudah-mudahan ini memberi berlimpah kebaikan buat kami khususnya. Amin. Dan teman-teman yang ikut hadir menyimak. Baik, Ayah, sehat ya Ayah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya sebelum kita mulai nih acara ini, boleh dong ya Ayah Fajri kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar hati kita lebih tercurahi rahmat Allah. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa kebaikan yang banyak. Surat Ya. apa ya nih ya? Insya Allah kita akan mengawali pertemuan ini dengan mendengarkan surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini sudah sering kita dengar di acara-acara pernikahan. Nah, ini kita akan sampaikan di sini untuk mengingat kembali. Iya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bagi yang mau mencermati bisa juga ya dibuka di Al-Qur'annya, surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Yeah. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya Ayah. Sama-sama. Boleh cerita sedikit ya makna dari ayat yang barusan Ayah baca? Baik ya Bunda ya. Jadi di ayat yang ke-21 surat Ar-Rum ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah menciptakan an khalaqalakum bagi kamu min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri ya, azwaja, dari pasangan-pasangan. Artinya kita sebagai manusia itu sebagai bukti kekuasaan Allah itu dibuat pasangan-pasangan, saling berpasangan, suami istri, laki perempuan dan sebagainya. Jadi ini merupakan ayat-ayat Allah. Nah, apa tujuannya? Yaitu litaskunu ilaiha, ya, supaya kamu memiliki rasa tenang, tentram kepada pasanganmu. Jadi ini suami istri merasa saling menenangkan begitu ya, merasa tentram dengan pasangannya. Kemudian wa ja'ala bainakum,
dan Allah menjadikan di antara kalian berdua ya, kalian semuanya, yaitu mawaddah, rasa cinta ya. Kemudian warohmah, kasih sayang. Nah di sini ada mawaddah, di sini cinta secara lahiriah ya, jadi secara apa ya, mungkin kalau biologis ya begitu, fisik gitu ya, fisik. Nah, kemudian warohmah itu cinta secara batiniah, jadi secara perasaan, secara emosi. Jadi ini tujuannya dipasang-pasangkan, dibuat ada pasangan suami istri, itu adalah untuk mungkin istilah yang sering kita dengar samaro ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Inna fi dzalika, dan sesungguhnya pada yang demikian itu ya, sunnah berpasangan ini, sunnah berkeluarga menikah ini, ada ayat-ayat juga, di ayatin liqaumin yatafakkarun, yaitu bukti, tetapi hanya bisa bisa dicermati oleh mereka yang berpikir ya. Jadi orang yang mau berpikir, bertafakur, pasti akan mendapatkan ini pencerahan pencerahan bahwasanya ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi dalam menikah atau berkeluarga ini itu sebenarnya kita sedang menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira inti dari surat Ar-Rum ayat 21 ini. Masya Allah. Syukron Ayah Fajri. Sama-sama. Oke Ayah. Nah, Ayah di kesempatan kali ini ya mungkin juga bersama spirit Ar-Rum ayat 21 tadi ya. Ternyata ini tuh ajakan untuk tafakur ya. Ya, benar sekali. Untuk berpikir agar kita bisa merasakan keagungan dan kekuasaan Allah sepanjang perjalanan pernikahan. Betul sekali. Sehingga menciptakan rasa sakinah, menciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Oke Ayah. Nah, ini Ayah, jadi kali ini kita mau ngobrol di balik orientasi untuk menghadirkan sakinah mawaddah warahmah. Ternyata tantangannya banyak ya Ayah ya. Iya, karena memang kita kan namanya hidup ya. Hidup itu pasti di situ ada banyak dinamika dan romantika gitu ya. Iya, betul. Mungkin disitulah tanda kekuasaan Allah ya. Iya, betul sekali. Bagaimana dua orang yang tumbuh dalam keluarga berbeda, dinamika kehidupannya bergerak di skenarionya masing-masing ya. Iya, benar sekali. Mungkin berbeda ya, asal keluarganya berbeda, dan pemikirannya beda, terus apalagi ya, mungkin status sosialnya atau ekonominya kan. Iya, betul banget. Budayanya, tradisinya, suku yang berbeda. Iya, kayak kita. Saya dari Jawa, Bunda Sri dari Sumatera. Terus kecenderungan kepribadian ya, gaya komunikasi, cara mengekspresikan emosi, cara mengekspresikan pendapat boleh jadi sangat berbeda-beda. Ya, walaupun perbedaan ini mungkin rentang perbedaannya beragam ya. Beragam. Ada yang dekat, ada yang mungkin beda banget. Nah, Ayah, tema kita kali ini adalah merdeka dari konflik rumah tangga. Bisakah? Menurut Ayah gimana tuh untuk mengawali diskusi kita? Kok kayaknya susah ya kalau kita mau merdeka dari konflik ya Bun ya. Karena tadi sudah diawali dari perbedaan-perbedaan yang macam-macam tadi. Itu mungkin awalnya memang kecil ya, mungkin di dalam hati, ganjil, batin ya. Ya pokoknya rasa yang tidak nyaman. Tapi itu kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, tidak di manage gitu ya, lama-lama bisa membesar, yang itu kalau tidak hati-hati bisa sampai puncaknya ya. Mungkin konflik yang paling puncak adalah perpisahan ataupun perceraian. Nah, ini akibat dari konflik itu dari konflik yang tidak di manage dengan baik sejak dini. Nah, dan katanya negeri kita ini angka perceraiannya terus meroket nih ya. Mungkin itu gambaran ya teman-teman ya, kalau kita memang harus belajar ya mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat
berumah tangga ya Iya. agar kita tetap bisa menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah ayah, kalau gitu berarti karena kita ketemu udah bertumbuh dan berkembang sendiri-sendiri kan ya, mungkin pembentukan kepribadian, pengalaman, persepsi, pengetahuan, status sosial, status pendidikan, ekonomi mungkin ya, atau berbagai hal yang beragam itu tadi. Jadi natural dong ya, kalau dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi pergesekan, ada perbedaan. Iya. Itu sifatnya emang alamiah. Iya. Alamiah. Oleh karenanya kita perlu tadi saling memahami, mempelajari bagaimana supaya konflik itu tidak membesar yang kemudian tidak terkendali. Jadi ini kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya ataupun rambu-rambunya supaya konflik yang kecil yang alami tadi itu tidak menjadi liar. Oke. Ya. Kalau dia alami, kalau dia natural berarti Allah punya maksud baik mestinya ya. Iya, jadi sesuatu yang natural itu kan dimaksudkan Allah pasti ya. Iya. Jadi bagaimana konflik yang natural itu tadi ya tidak berkembang menjadi keretakan, tapi justru membuat kita mendapatkan banyak hasil tafakur ya. Iya. Ya, membuat kita menjadi lebih menguatkan dan menaturalkan juga sakinah mawaddah dan rahmahnya. Iya. Nah itu benar banget ya. Jadi ada hasil penelitian riset 15 tahun ya yang mengatakan bahwa hasilnya salah satunya mengatakan 70% faktor yang mempengaruhi kepuasan berumah tangga itu adalah karena dekatnya persahabatan pasangan suami istri ya. Artinya mereka bukan berarti mereka pasangan yang nggak pernah bertengkar ya, tapi mereka tahu gimana caranya melalui pertengkaran kecil mereka jadi semakin kenal dengan pasangan, mereka jadi semakin punya peta yang lebih lengkap tentang satu dengan yang lain, sehingga mereka tahu gimana caranya berbaikan ya ketika konflik-konflik berikutnya datang. Iya. Ya memang itu namanya kita kan ta'aruf kemudian tafahum ya, jadi saling mengenal kemudian bisa saling memahami. Oke, betul. Jadi itu ta'aruf tafahum itu memang ke situ pentingnya sifat-sifatnya apa dan kekurangannya. Pokoknya ini tadi mengetahui secara mendalam ya setiap pasangannya. Oke, bener banget ayah, bener banget. Dan kita semua pengen ya kualitas kepuasan rumah tangga kita prima gitu ya, sehingga rasa sakinah mawaddah warahmah itu bisa terawat sampai tutup usia. Ya betul sekali. Jadi ini semua adalah pendidikan atau tarbiyah dari Allah ya. Jadi berkeluarga, menikah itu adalah bagian dari kita memperbaiki, meningkatkan kualitas dari hidup kita sendiri ya, karena kita menikah ataupun berkeluarga ini kan tidak hanya untuk di dunia jangka pendek ya, tapi fitin batunya hatta akhirah. Jadi dari dunia sampai nanti akhirat. Jadi bahagia dunia akhiratnya, jodoh dunia akhirat mungkin begitu ya kata banyak orang. Samaratil jannah. Nah, begitu. Samaratil jannah ya. Samaratil jannah ya, samara sampai surga ya, teman-teman. Oke deh ayah. Berarti kita siap ya semuanya untuk belajar dari konflik, melatih otot-otot emosi, otot fisik, otot spiritual ya, sehingga jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih lebih lentur ya, sehingga kita menjadi mahir melewati apapun tantangan-tantangan yang hadir dalam rumah tangga gitu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin bisa nih ya, ada nggak ya tuntunan agamanya? Bagaimana sih kita berelasi sosial ya secara umum, dan itu juga bisa diterapkan gitu dalam pasangan? Ya, betul sekali. Jadi sesungguhnya di dalam agama kita ini sudah diberikan rambu-rambu ya, karena Islam itu adalah way of life, jadi jalan hidup, panduan hidup. Jadi termasuk di dalam berumah tangga, berkeluarga itu Allah dan Rasulullah itu sudah memberikan istilahnya rambu-rambunya supaya kita tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itu bisa barokah tadi ya, barokah hidup kita. Yang pertama tentu yang harus kita tanamkan di dalam kita berumah tangga adalah meluruskan niat. Jadi innamal a'malu
binniyat kata Rasulullah. Jadi segala amal perbuatan kita ini termasuk amal berumah tangga ya, berkeluarga Betul ini ya, apalagi itu amal ibadah yang paling panjang ya. iya, jadi kan itu dari mulai start awal sampai nanti tadi ila yaumil kiamah ya. Jadi itu kan harus apa ya, harus dibekali dengan niat yang Benar. betul, kokoh, kuat, lurus gitu ya. Tidak ada niat-niat yang bengkok. Nah ini inamal amal biniat. Jadi Rasulullah sudah berpesan supaya kita itu meluruskan niat di awal setiap perbuatan kita, tindakan kita. Dan kalau bengkok lurusin lagi ya. Iya, jadi ada memperbaharui niat istilahnya. Jadi meluruskan orientasi, motivasi kita dalam berkeluarga. Kalau ada gangguan-gangguan atau ada mungkin apa ya dari luar, itu kita luruskan lagi. Ada yang mengganggu, luruskan lagi. Nah, ini supaya niat kita adalah lillahi ta'ala. Jadi menikah berkeluarga itu niatnya ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup matiku termasuk menikah, berkeluarga, berkomunikasi suami istri ini adalah lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah kita mengabdi. Allahu ghayatuna, Allah menjadi tujuan hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Nah ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-169 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa saja yang perlu kita lakukan supaya interaksi antara ya kalau dalam hal ini suami istri ya, ini bisa untuk semuanya. Nah ini yang pertama ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi atas karena rahmat Allah ya, kamu bisa bersikap lintalahum ya, jadi lemah lembut ya, lemah lembut. Jadi yang pertama bersikap lemah lembut ya. Iya Betul sekali. Jadi pertama lemah lembut. Nah ini kalau interaksi suami istri ini didasarkan lemah lembut, maka insya Allah ini akan apa ya mencegah ataupun menghindarkan yang konflik yang tadi sangat membesar, yang bisa membesar. Tapi ya kan budaya tuh ada yang modelnya lemah lembut memang dari kulturnya ya. Tapi juga ada kultur-kultur yang ceplos-ceplos atau ekspresinya itu terdengar agak kasar gitu. Itu gimana tuh ya, lemah lembut dalam hal ini itu gimana? Ya lemah lembut itu kan kita berarti tidak menyakiti ya, tidak menyakiti hati orang lain ya. Ya mungkin kalau karakter ataupun dialek kesukuan atau itu kan sebenarnya ya memang variasi ya. Variasi, tapi intinya kan itu tidak ada untuk menyakiti. Jadi lembut itu baik, lembut, tidak menyakiti. Jadi yang terpancar dari hatinya ya. Itu ya yang pertama. Nah kemudian dilanjutkan walaupun tafadhidun qalbi lam fadu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar ya, jadi kasar ya, menyakiti tadi, kritik, nyalahin gitu ya. Memvonis dan sebagainya, menghakimi ya. Lam fadu min hawlik, maka mereka akan menjauh. Jadi termasuk suami istri. Jadi istrinya menjauh, suaminya juga menjauh. Jadi ini memperbesar konflik. Jadi ini yang pertama. Jadi lemah lembut dan tidak kasar. Ya, yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah di dalam ayat ini disebutkan fa'fu anhum wasfa'fu anhum. Jadi memaafkan. Saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf. Jadi ini apa ya, dua hal yang menjadi sikap yang sangat
baik sekali di dalam hubungan suami istri, yaitu ya kalau salah langsung Minta meminta maaf, dan yang diminta juga ya maafkan, ya. maafkan meskipun masih dalam ganjil-ganjil gitu ya, tapi ada kemauan untuk saling memaafkan. Berarti mereka sadar kalau mereka itu rentan untuk keliru ya. Iya. Oh iya. Iya kan, sadar Iya. nggak boleh ngerasa benar sendiri. Iya. Selalu introspeksi, maka mudah untuk minta maaf. Iya. Kita harus menyadari bahwa manusia itu kan khotok wa nisyan, jadi tempatnya salah dan lupa. Namanya kita kan ya lupa, lalai. Nah, perilaku berikutnya adalah wastaghfir lahum. Nah, memohonkan ampun untuk mereka. Artinya seorang suami berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada istrinya, mungkin kalau ada salah-salah atau khilaf dan sebagainya, itu langsung mohon kepada Allah untuk dimaafkan atau diampuni. Begitu juga sebaliknya, seorang istri kepada suaminya juga begitu. Kalau ada salah-salahnya, dan mungkin banyak salahnya, jadi ini langsung kemudian setelah saling memberi maaf tadi, minta maaf, kemudian juga mohon ampun kepada Allah untuk pasangannya tadi. Itu wastaghfir lahum. Jadi, ya. Berarti setelah mereka saling ridho, saling memaafkan, mereka juga saling memohonkan agar Allah mengampuni pasangannya ya. Ya, betul sekali. Masya Allah. Ya, jadi betul sekali. Oh, berarti di situ konflik didekati melalui pendekatan antar suami istri, juga melibatkan bagaimana Allah menurunkan pengampunannya untuk masing-masing pasangan. Iya, itu faktor doa. Jadi istighfar itu juga doa. Setelah mohon ampun terus ya didoakan, ya saling mendoakan, karena doa itu akan mengikat lebih kuat lagi hubungan suami istri. Jadi istighfar dan doa. Kemudian selanjutnya setelah istighfar, kemudian wasyawirhum fil amr. Saling bermusyawarah dalam urusan-urusan rumah tangga, apalagi urusan yang sangat-sangat pelik gitu ya, sangat-sangat berat, mungkin harus dipecahkan. Nah, itu harus di syuro ya, istilah syuro, wa amruhum syuro bainahum dalam surat yang lain. Jadi tidak boleh kita bagi masalah berat itu dipendam sendiri, jadi cuman dibatin sendiri, dipikir sendiri, kemudian dikira-kira sendiri, bingung sendiri, ya, akhirnya malah semakin membuat pikiran ya itu terbebani, dan itu akan mempengaruhi hubungan dari keduanya. Jadi itu istilahnya harus semuanya itu harus dibicarakan, harus didiskusikan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, berarti musyawarah menjadi tradisi ya. Iya, betul sekali. Saling berbicara itu menjadi kebiasaan mereka. Iya, saling bermusyawarah, kemudian faida azamta fatawakal 'ala Allah. Jadi setelah ada diskusi-diskusi, musyawarah itu pasti ada kesepakatan-kesepakatan atau ada kesimpulan-kesimpulan gitu ya, mungkin seperti itu, komitmen. Nah, itu kan ada azam itu artinya tekad ya, tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah atau hasil diskusi itu. Nah, maka kemudian fatawakal 'ala Allah. Jadi dikembalikan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, tapi yang menentukan nanti hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setelah kita berikhtiar ya dengan segala macam perilaku tadi, sampai kemudian berazam ya, maka kemudian bertawakal, mewakilkan seluruh urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin wa ilallahi turja'ul umur. Jadi dan hanya kepada Allah kembalinya segala urusan. Jadi kita tidak boleh merasa kemudian ini karena ikhtiar kita, ini karena hasil diskusi-diskusi kita, hasil surah kita, tidak. Tapi ini harus kita harus kita vertikalkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kehilangan orientasi tadi. Karena menikah berkeluarga itu adalah yang pertama niat. Jadi niatnya orientasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka awal akhirnya itu harus selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Jadi kemudian ending dari tawakal itu adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian seluruh ikhtiar dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu kita sudah maksimal, maka nanti akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya kita tentu dengan cinta Allah itu keluarga kita ataupun kehidupan rumah tangga suami istri itu akan dilindungi, akan dijaga, dibimbing oleh Allah. Nah,